Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video kali ini akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Sebelum kita membahas tentang materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama adalah Regar Desti Syaputri, yang kedua Sonia Rindi, tiga Salsa Wulan, dan keempat Cinta Fatika Sari. Langsung saja kita mulai materi yang pertama. Pada bab yang pertama kita akan membahas tentang pengertian etika politik. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan juga cara berpikir. Jadi, etika adalah nilai-nilai norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selain itu, dalam pengertian yang lainnya, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengertian dari politik. Kata politik merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris, yaitu politics, yang artinya mengatur. Dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai siyasah, yang memiliki arti mengurus, mengatur, dan memerintahkan. Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama masyarakat yang menetap di suatu wilayah. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebenarnya sebagai fondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi atau bersosial. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat, mencakup nilai religius, nilai adat istiadat, dan nilai kebudayaan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan dalam keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang. Adapun tujuan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang pertama adalah memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga adalah menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dimensi politis kehidupan manusia. Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politik mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepada individu tersebut. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat, sebagai keseluruhan yang menentukan alur kehidupannya. Dimensi politis manusia memiliki dua fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Oleh karena itu, hal yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah negara. Penataan efektif adalah penataan de facto, yaitu penataan yang berdasarkan kenyataan dalam menentukan tindakan masyarakat. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis, nilai Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut jenjangnya dan jenisnya. Yang pertama adalah menurut jenjangnya sebagai berikut.
Ada 5 macam menurut jenjangnya. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai yang maha agung, maha suci, absolut yang tercermin pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai spiritual. Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan, dan kehormatan yang tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah nilai vitalitas. Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk hidup. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat adalah nilai moral. Nilai ini melekat pada perilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, dan tata adab, serta sopan santun yang mencerminkan pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir adalah nilai moral. Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia yang wujudnya jasmani, badani, lahiriah, dan konkret yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika menurut jenisnya. Yang pertama adalah nilai dasar, merupakan prinsip yang bersifat sangat abstrak, umumnya universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang kedua adalah nilai instrumental, berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arah kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Yang ketiga adalah nilai praktis, yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Istilah praktis tidak seluruhnya sama maknanya dengan istilah praktek. Praktik harus selalu pass on float, sedangkan praktek bisa bersifat fault free. Maka secara hierarkis praktis berada di bawah nilai instrumental.